Hai semua, selamat datang di materi perkuliahan pengembangan produk baru dari program studi manajemen pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Pada sesi ini, teman-teman akan belajar seperti apa sih pengelolaan tim pengembangan produk di perusahaan. Gitu ya. Jadi dimulai dari teman-teman harus memahami bagaimana perusahaan itu membangun tim. Nah, untuk pengembangan produk baru biasanya ada tim khusus yang ditunjuk untuk membuat produk baru gitu. Nanti saya tidak akan menjelaskan bagaimana perusahaan itu memilih tim ataupun merancang tim dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri di e-booknya karena itu adalah pekerjaan seorang manajer ya, saya pikir gitu. Mungkin teman-teman lebih tepatnya lebih harus memahami bagaimana situasinya. Nah, yang pertama adalah perusahaan itu pasti punya cara untuk membangun culture of collaboration. Nah, kita harus memahami bagaimana jenis produk, bagaimana sumber inovasi produk itu sendiri gitu ya. Jadi ada yang sumber inovasi itu datang dari R&D. Ini biasa ditemukan pada produk-produk teknologi. Produk-produk berbasis teknologi itu sumber inovasi itu mostly sumbernya tuh dari R&D. Tapi ada juga produk-produk yang sumber inovasi itu datang dari marketing. Nah, ini biasanya ditemukan pada produk-produk manufaktur yang menjual produk ke konsumen gitu. Dari situ biasanya perusahaan itu akan menunjuk gitu ya orang atau tim untuk mengakuisisi ide tersebut dan juga mengembangkan proyek tersebut sehingga ini yang dinamakan dengan team assignment and ownership gitu. Team assignment ini adalah grup dari orang-orang yang terampil dan berpengalaman menciptakan produk baru. Nah, ada beberapa istilah. Ada satu istilah pada pemilihan team assignment ini namanya product champion. Jadi ibarat seperti lomba ya. Orang tuh berlomba-lomba untuk mau proyek itu. Jadi ini adalah uh, jadi saking bukan ya. Jadi untuk mengembangkan produk itu butuh orang-orang yang berpengalaman dan ahli sehingga perusahaan itu tuh berlomba-lomba untuk mengemas proyek ini sebaik mungkin agar orang-orang itu mau meningkatkan skillnya dan juga mencari pengalaman baru untuk menciptakan produk baru. Nah, yang ketiga adalah selecting the leader gitu. Jadi untuk leader sendiri biasanya leader ini tuh lebih ke general manager. Jadi terkadang orang yang punya ide itu belum tentu dia menjadi leadernya. Biasanya perusahaan itu lebih cenderung memilih yang general manager atau mungkin ya general manager untuk menghandle proyek ini. Yang terakhir adalah selecting the team members. Ini ada core and extended team members. Nah, ini bisa dilihat sebenarnya team members itu siapa aja. Jadi ada 3 macam. Ada tim inti, ad hoc, dan juga extended team members. Nah, jadi yang pertama tim inti atau core team. Tim inti termasuk orang-orang yang terlibat dalam fungsi spesifik pengembangan produk. Nah, misalnya satu orang pemasaran. Itu satu orang pemasaran, satu orang diambil dari tim pemasaran, itu harus bisa mewakili, berbicara untuk, dan membimbing 10-12 orang lainnya dalam bidang penjualan dan pemasaran. Misalnya nih, jadi satu orang ini tuh harus knowledgeable tentang divisi lainnya. Gitu. Nah, anggota tim ini aktif selama proyek itu sampai dia selesai. Dan keaktifan tim ini juga didukung oleh tim pelengkap atau ad hoc yang berasal dari departemen penting. Mungkin seperti logistik, pengemasan, hukum, dan lain-lain sebagainya. Nah, ad hoc ini sifatnya tidak seaktif core team, jadi sifatnya hanya melengkapi saja. Nah, yang terakhir adalah extended team members. Anggota tambahan ini bisa berasal dari divisi lain dari perusahaan, staf perusahaan, atau perusahaan lain.
Nah, meskipun anggota tim tambahan dapat berasal dari mana saja, perusahaan semakin menyadari pentingnya menyertakan pemasok utama dalam tim. Jadi, karena ada beberapa informasi dan rencana teknis yang terkadang kita tidak tahu gitu ya, tidak menguasai. Nah, itu tidak menguasai bidangnya, sehingga perusahaan harus mengambil extended team members. Nah, ini adalah roles and participants. Jadi team members di sini kan tadi ada jenis-jenisnya tuh. Nah, biasanya kalau teman-teman harus mempelajari istilah-istilah ketika ketika perusahaan itu mengembangkan produk baru. Yang pertama ada project manager, atau ini tuh sifatnya sebagai leader yang akan memandu atau memimpin gitu ya project itu. Project yang akan dikembangkan ini bisa sebagai koordinator, mediator, maupun dan juga translator. Itu yang kedua adalah project champion itu saya sudah tadi sudah saya tadi jelaskan tadi. Jadi ini project champion itu mungkin bisa aja istilahnya mirip-mirip sama project manager. Jadi ini lebih sifatnya supporter dan juga spokesperson gitu. Jadi mungkin yang nantinya akan berkoordinasi dengan CEO atau mungkin yang punya saham dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah sponsor. Kalau ternyata di project itu disponsori oleh pihak luar, nah ini ada istilah namanya sponsor. Lalu, nah di ketiga roles ini, partisipan ini, itu ada tiga sifat yang perlu teman-teman pahami gitu ya dari pemimpin-pemimpin yang memimpin proyek ini. Yang pertama ada orang yang sifatnya rasionalis, strategis, dan juga inventor. Jadi di partisipan yang ada di tim pengembangan produk itu harus ada orang yang sifatnya strategis. Jadi bisa memanage, dia paham banget manajerial, terus paham juga visi misi perusahaan. Lalu ada juga inventor yang tadi ya yang sifatnya itu lebih ke arah teknis, biasa dia creative scientist, juga sumber ide. Lalu ada yang sifatnya rasional, mengerti betul tentang ini harusnya bagaimana. Ini tuh kayaknya nggak logis, ini dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah slide ini menjelaskan masalah-masalah klasik yang terjadi pada teamwork pada fase development. Yang pertama adalah cross-functional interface management. Nah, ini tentang bagaimana nih tim ini mengelola persepsi tentang fungsi antar divisi, kebiasaan di divisi lain, dan juga mindset di divisi lain. Nah, ini sebenarnya bisa saja menghambat koordinasi. Gitu. Kadang tim produksi nggak mau ngomong sama orang engineering karena dia mah kayaknya nggak ngerti dia soal ini, gitu misalnya. Nah, sebenarnya ini juga sering terjadi. Nah, yang kedua adalah hambatan perusahaan untuk berorientasi terhadap pasar. Kadang informasi itu nggak mengalir antar lintas departemen secara efisien. Kadang bisa saja ditafsirkan secara berbeda oleh departemen yang berbeda. Yang ketiga adalah ongoing management of team. Ini biasanya tuh isu ini tuh tentang bagaimana mengatur semangat kerja tim ketika diburu-buru waktu atau ada kendala teknis atau mungkin dan lain sebagainya. Dan juga di isu ini juga tentang kemampuan tim untuk mengatur meetings yang efektif. Kadang tuh pertemuan itu kan kadang nggak semuanya efektif ya, kadang semuanya itu buntu dan sebagainya. Nah, ini juga ongoing management of team juga kadang-kadang tuh tim tuh butuh pengalaman, butuh jam terbang juga gitu untuk bisa mengatur bagaimana menyusun meeting yang efektif. Lalu yang keempat adalah masalah kompensasi dan motivasi gitu. Kadang ini juga perlu dipertimbangkan juga ya, kompensasinya bagaimana nih? Apakah berdasarkan uang atau reward-nya tuh bagaimana? Atau berdasarkan uang atau bukan uang? Atau penilaian rewards-nya ini berdasarkan proses ataupun outcome. Nah, ini pun kadang menjadi isu gitu. Kadang ketika project itu dilakukan,
kadang kita tidak aware dengan ini rewards-nya bagaimana kalau ada kelebihan kerja. Misalnya teman-teman ketika membuat proyek ini, teman-teman harus bekerja di weekend. Nah, itu kira-kira apakah ada jam lembur, apakah ada reward gitu ya kalau proyek ini selesai. Nah, yang terakhir itu adalah tentang bagaimana mengakhiri tim eh, tim tim pengembangan produk, closing the team down. Jadi kalau ada kadang tuh di beberapa perusahaan itu misalnya Honda misalnya. Nah, pemimpin tim ini tuh bisa menjadi manajer terus-menerus selama 6 sampai 9 tahun untuk mengembangkan produk baru. Jadi proyek ini tuh misalnya proyeknya tuh untuk pengembangan produk baru tuh ada beberapa sesi gitu, ada beberapa serial gitu. Nah, si manajer itu bisa terus-menerus di serial itu terus gitu. Dan juga timnya itu aja. Nah, kadang perusahaan juga suka bingung kapan ya harus memberhentikan tim itu gitu, dan pindah ke proyek yang lain. Nah, ini adalah konflik yang biasa terjadi pada tim pengembangan produk. Nah, ini ada konflik yang sifatnya itu sehat dan juga ada yang tidak sehat. Nah, ini bisa teman-teman pelajari sendiri untuk nanti kalau teman-teman kerja gitu ya, kira-kira konflik itu akan terjadi apa saja. Nah, ini guiding principle. Jadi untuk bisa memahami atau meminimalisir konflik dan juga issues yang suka terjadi pada apa ya namanya komunikasi antar divisi, itu harus memahami 5 hal. Yang pertama, harus ada clarity of goals and objective. Jadi ketika tim building ini, ketika mengembangkan produk itu, tim itu harus yakin punya kesamaan visi, fokus, dan juga komunikasi yang baik di semua anggota tim. Nah, yang kedua, ini adalah ownership. Nah, ini lebih ke arah penghargaan dan pengakuan yang mendorong semua anggota tim untuk berbagi pada proses pengembangan produk baru. Jadi, ownership ini penting gitu ya, bahwa kita tuh sebagai karyawan itu ya harus fokus. Kita ketika ada proyek pengembangan baru, ya kita harus merasa memiliki proyek tersebut gitu. Sehingga team building ini tuh harus punya rasa pemilikan dan juga pengakuan, penghargaan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah faktor leadership. Nah, pada level tim, kepemimpinan itu dapat berupa dukungan, fasilitasi, dan juga dorongan. Nah, ini leadership nih. Kalau leadership-nya nggak bagus, juga ini tuh akan menghambat proses produksi, proses pengembangan produk. Yang keempat adalah integration with business process gitu. Nah, ini harus juga memahami bagaimana kesiapan input dan output yang akan nanti dihasilkan pada proyek pengembangan baru tadi. Gitu. Yang terakhir adalah flexibility. Di sini untuk bisa meminimalisir isu bahwa strategi pengembangan produk itu juga harus fleksibel terhadap perubahan kondisi lingkungan internal dan juga eksternal bisnis. Nah, demikian materi perkuliahan ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu.